Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang ukuran penyebaran data, yaitu kemiringan dan keruncingan. Yang pertama kali perlu diketahui adalah apa sih itu statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dalam arti sempit, statistik adalah data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Selanjutnya, pengertian penyebaran data atau dispersi data. Dispersi data atau ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-rata atau pusatnya. Ukuran penyebaran data yang terdapat dalam materi statistika adalah jangkauan, simpangan rata-rata, varians, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan koefisien variasi. Ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data disebut dispersi atau variasi, atau keragaman data. Dispersi data digunakan untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Kemiringan dan keruncingan. Yang pertama, pengertian kemiringan distribusi data. Kemiringan distribusi data merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat 3 macam atau jenis sebagai berikut. 1. Simetri, menunjukkan letak dari nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit. 2. Miring ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan memiliki nilai rata-rata hitung paling besar. Yang ketiga, miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan memiliki nilai rata-rata hitung paling kecil. Pengukuran kemiringan penyebaran data. Pengukuran atau penghitungan kemiringan suatu distribusi data dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain 1. Memperhatikan hubungan antara rata-rata hitung, median, dan modus. 2. Menggunakan koefisien Pearson. 3. Menggunakan momen ketiga. 4. Menggunakan kotak diagram garis. Rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data adalah sebagai berikut. Pada rumus Pearson ini kita bisa lihat alpha sama dengan 1 per S dalam kurung X bar kurang mod atau modus. Atau bisa juga alpha sama dengan 3 per S dalam kurung X bar kurang med atau median. Oke, baik. Kali ini saya akan membahas tentang cara pengerjaan dari rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data, yaitu yang pertama, rumus Pearson. Yang pertama kalian harus miliki adalah sebuah nilai. Nah, jika sudah memiliki beberapa data seperti berikut, maka bisa dilihat pada rumus alpha sama dengan 1 per S dalam kurung X bar dikurang mod, atau bisa juga alpha sama dengan 3 per S dalam kurung X bar dikurang median. Nah, kita akan menggunakan alpha sama dengan 3 per S dalam kurung X bar dikurang median. Nah, yang pertama perlu kita cari yaitu simpangan baku atau S. Pada Excel ini kalian ketikkan di sini. Yaitu simpangan bakunya. Cara menentukannya itu ketik sama dengan, kemudian klik rumusnya, pilih yang STDVS, kemudian kalian blok nilai ke 1 sampai nilai ke 9. Nah, ini adalah nilai simpangan baku yang ada pada data berikut. Cara simpelnya. Kemudian selanjutnya ada mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya yang paling mudah yaitu ketikkan sama dengan, kemudian average. Nah, kalian blok lagi data ke 1 sampai ke 9. Kemudian klik enter. Nah, di sini rata-ratanya sudah ada.
Kemudian data yang perlu kita cari yang terakhir adalah nilai mediannya. Pertama kalian harus ketikkan yaitu sama dengan, kemudian kalian pilih median, kemudian blok lagi data ke 1 sampai ke 9, kemudian klik enter. Nah, kita sudah menemukan mediannya. Nah, manualnya untuk menentukan median yaitu kalian harus menyusun data dari terkecil hingga terbesar, dan kalian lihat nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya yaitu 42. Nah, selanjutnya yaitu untuk pengerjaan rumus. Di sini bisa kita lihat rumus persen yaitu alpha sama dengan 3/s dalam kurung x bar sama dengan median. Di sini untuk simpulnya kita tulis itu alpha kita simbolkan dengan A saja. Kemudian di sini 3/s. Kemudian di sini dalam kurung x, ini x bar ya. Ingat ini x bar dikurang med. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan menghitung S-nya atau simpangan rata-rata. Nah, berikutnya kita akan menghitung nilai S-nya atau simpangan baku. Di sini simpangan bakunya sudah kita cari yaitu 30,74. Kita langsung ketikkan saja 30,74. Nah, selanjutnya dalam kurung ini ada x bar dikurang median. Nah, x-nya yaitu nilai rata-rata. Dalam kurung di sini x bar kita sudah temukan yaitu 50,2. Selanjutnya dikurang median atau nilai tengah. Nilai tengahnya itu 42. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menjumlahkan 3 dengan x dikurang median. Terlebih dahulu kita akan lakukan yaitu x bar dikurang median. Hasil dari x dikurang med yaitu 8,2. Di sini masih sama yaitu 3 dan 30,74. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan 3 dengan 82. 82 itu apa? 82 itu adalah x, hasil dari x bar dikurang median. Selanjutnya yaitu kita menghitung atau menjumlahkan 8,22 ini dikali 3. Hasilnya akan kita simpan di atas ini. Hasil dari penjumlahan 3 dikali 8,22 yaitu 24,66. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan dengan 30. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita akan menjumlahkan dan mendapatkan hasil dari nilai kemiringannya. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai kemiringannya yaitu kita bagikan 24,66 dengan 30,74 dan hasilnya yaitu 0,8022.
Nah, bisa dilihat 0,8022 adalah A-nya atau alfanya, atau bisa juga disebut nilai kemiringannya. Nah, karena alfa lebih besar dari 0, maka distribusi kemiringannya yaitu miring ke kanan atau lebih besar daripada 0. Pada rumus momen terdapat dua model data, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Untuk rumus yang pertama yaitu data tidak berkelompok, bisa dibaca alfa 3 sama dengan 1 per ns pangkat 3 sigma dalam kurung x1 kurang x bar pangkat 3. Nah, untuk bisa menentukan nilai dengan menggunakan rumus berkelompok ataupun data tidak berkelompok, yang pertama kita harus temui adalah nilai max dan nilai min. Nah, yang pertama adalah nilai max. Nilai max adalah nilai yang terbesar yang kita miliki pada data berikut, yaitu 99. Kemudian nilai minnya. Data min kita bisa lihat dari sini adalah 16 yang paling kecil. Kita tuliskan 16. Selanjutnya yaitu rentang. Nah, rentang itu adalah seberapa jauh dari 16 ke 99. Jaraknya yaitu 83. Nah, di sini kita tinggal masukkan 83, yaitu rentangnya. Kemudian kita akan menentukan yaitu banyaknya kelas interval. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas interval, kita membutuhkan rumus, yaitu pertama kita blok terlebih dahulu dan merge and center. Selanjutnya di sini kita akan tuliskan rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 log 9. Log 9 itu apa? Log 9 itu adalah banyaknya data yang kita miliki. Nah, selanjutnya di sini kita blok lagi dan merge and center. Nah, selanjutnya kita ketikkan 1 ditambah 3,3 kemudian dalam kurung nilai dari log 9. Nah, nilai ini bisa kalian dapatkan di kalkulator atau dimanapun yang bisa membuat data log dari 9. Berikutnya yaitu kita ketik lagi 1 ditambah 3,3 yang sudah dijumlahkan sehingga hasilnya 3,1482. Kemudian di bawahnya kita merge and center. Selanjutnya kita akan ketikkan yaitu jumlah dari hitungan 1 tambah 3,1482, yaitu jumlahnya 4,1482. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita merge and center lagi dan kita ketikkan banyaknya kelas interval. Nah, banyaknya kelas interval kita sederhanakan jadi 4. Nah, berikut adalah cara menentukan banyaknya kelas interval. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk rentang dari masing-masing nilai yang akan kita buat. Untuk menentukan rentangnya yaitu P, kita tulis, kemudian sama dengan 83, kemudian kita garis bawahi 83 itu adalah rentang, kemudian di sini adalah banyaknya nilai interval kelas yaitu 4. Nah, selanjutnya kita akan jumlahkan 83 dengan 4, kemudian hasilnya 20,75, atau kita sederhanakan jadi 20, atau bisa juga kita sederhanakan jadi 21. Nah, sebelum kita mulai menghitung menggunakan rumus, terlebih dahulu kita membuat tabel. Tabel ini fungsinya untuk mendapatkan frekuensi dalam kurung M1 atau MI dikurang X bar pangkat 3. Berikut adalah tampilan tabel yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu berisi kelas interval FI sampai FI dalam kurung MI dikurang X bar. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah
mengisi data pada tabel berikut. Perlu saya ingatkan, angka 3 di luar kurung adalah pangkat 3. Nah, untuk mengisi kelas interval ini, yang pertama kita lakukan adalah mendapatkan data pertama. Data pertama kita atau terkecil adalah 16. Kemudian 16 itu kita tambahkan 20 atau 21. 21 itu dapatnya dari P sama dengan 83 dibagi 4. Hasilnya 20 atau 21. Seperti yang sudah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya data terkecil yang kita miliki kita tambahkan dengan 20. Sehingga nilainya adalah 36. Kemudian di bawahnya kita tulis 37. Dan sama hitungannya yaitu kita tambahkan dengan 20. Hingga nilai maksimalnya. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi nilai ke-1 dan seterusnya. Nah, untuk frekuensi yang pertama, frekuensinya yaitu 4. Kemudian frekuensi kedua yaitu 2. Kemudian frekuensi ketiga 1. Kemudian frekuensi terakhir yaitu 4. Nah, kita akan membuat jumlah dari frekuensinya. Jumlah dari frekuensinya itu kita totalkan 9. Sesuai dengan data yang sudah kita miliki, yaitu kita miliki 9 data. Selanjutnya kita akan mengisi MI. Nah, MI itu apa sih? MI itu adalah nilai titik tengah dari data kelas interval. Nilai titik tengah dari 16 sampai 36 adalah 26. Kemudian begitu seterusnya. Nilai titik tengah berikutnya yaitu 47. Kemudian berikutnya adalah 68. Kemudian berikutnya lagi yang terakhir, nilai titik tengahnya adalah 89. Nah, selanjutnya kita akan menghitungkan MI dikurang X bar. Nah, caranya adalah MI itu nilainya, kemudian kita kurangkan dengan nilai rata-rata yang sudah kita hitung sebelumnya. MI kita tulis di sini 26 dikurang 50,22, hasilnya sama dengan 24,22. Nah, begitu juga selanjutnya. 42 dikurang nilai rata-ratanya adalah min 3,22. Selanjutnya 68 dikurang nilai rata-ratanya sama dengan 17,78. Selanjutnya 89, MI 89 dikurang 50, yaitu nilai rata-ratanya adalah 38,78. Nah, berikut adalah cara untuk menghitung MI dikurang X barnya. Selanjutnya kita akan menentukan MI dikurang X bar pangkat 3. Nah, di sini saya lupa membuat 3-nya. Kita atur terlebih dahulu. Nah, jika sudah, selanjutnya MI dikurang X bar yaitu hasil ini kita pangkatkan 3. Jadi hasilnya yaitu min 14,207,65. Dan begitu juga seterusnya, kita pangkatkan 3 terus. Sama dengan min 33,38. Nah, kemudian kita pangkatkan 17,78 dengan 3, yaitu hasilnya 56,20,76. Dan selanjutnya hasilnya itu 58,320,79. Nah, ini adalah hasil pemangkatan 3 dari MI dikurang X bar. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan frekuensi MI dikurang X bar pangkat 3. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengkalikan nilai MI dikurang X bar dengan frekuensi. Seperti contoh, Mi X bar dikali 4. Maka hasilnya min 56830,6. Nah, begitu juga seterusnya. Dikalikan sesuai dengan frekuensi. Selanjutnya, jika sudah dikalikan, maka kita akan menentukan berapa nilai FI dalam kurung MI dikurang X bar pangkat 3, yaitu dengan cara menjumlahkan data yang sudah kita hitung sebelumnya. Dan hasilnya kita dapatkan yaitu 65364,98. Nah, itu adalah nilainya. Dan masih ada satu tabel lagi, yaitu
tabel untuk mendapatkan nilai dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 3. Nah, yang pertama kita buat yaitu XI. Kemudian pada tabel ini kita isikan nilai-nilai yang sudah kita miliki atau data yang sudah kita miliki mulai dari 16 sampai 99. Dan kemudian kita hitung hasilnya. Jika sudah, kita hitung hasilnya yaitu 452. Kemudian selanjutnya jika sudah seperti ini, kita buat tabel X1 atau XI dikurang X bar. Nah, jika sudah melakukan penjumlahan, maka berikut adalah hasil dari XI dikurang X bar atau nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita buat yaitu tabel dalam kurung XI dikurang X bar kita pangkatkan dengan 3. Maka hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya kita jumlahkan, maka hasilnya akan mendapatkan 127689,27. Nah, itu adalah nilai XI dikurang X bar pangkat 3-nya. Nah, jika sudah membuat tabel yang kita butuhkan, selanjutnya adalah penghitungan rumus. Di sini saya sudah melakukan penghitungan rumusnya. Rumus yang pertama yaitu data tidak berkelompok, dan di sini juga ada data berkelompok. Kita bahas data tidak berkelompok. Nah, di sini kita lihat untuk mencari A3-nya rumusnya yaitu sama dengan 1/ns pangkat 3 sigma dalam kurung X1 dikurang X bar pangkat 3. Nah, yang pertama yaitu 1, kita tuliskan di sini 1, kemudian ns pangkat 3. N-nya itu 9 atau banyaknya nilai. Kemudian S3-nya kita tuliskan 30,74, kemudian pangkat 3. Bisa diingat ini pangkat 3. Kemudian XI kurang X bar pangkat 3-nya sudah kita cari tadi ya pada tabel sebelumnya yaitu 12768,9,27. Selanjutnya kita tuliskan sama dengan, kemudian satunya masih tetap. Selanjutnya kita jumlahkan NS dengan NS3. Tetapi yang perlu kita jumlahkan terlebih dahulu yaitu S pangkat 3-nya. Nah, hasil penjumlahannya adalah seperti berikut. 30,74 pangkat 3 sama dengan 29047,68. Selanjutnya di sini masih kita turunkan. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan 9 atau N banyaknya nilai dengan S3. Apa sih itu S3 itu? S3 itu adalah simpangan bakunya. Kemudian jika kita sudah jumlahkan, maka hasilnya akan seperti ini. Hasil dari penjumlahan banyaknya nilai dengan simpangan baku yaitu 261429,12. Selanjutnya kita akan menjumlahkan terlebih dahulu angka 1 dengan XI dikurang X bar pangkat 3. Nah, hasilnya akan seperti ini. 127689. Kita turunkan. Untuk menemukan alfa 3-nya, maka kita akan menjumlahkan 12768 atau nilai XI dikurang X bar pangkat 3 dijumlahkan dengan 261429,12. Dan hasilnya adalah alfa 30488. Jadi, alfa 3 lebih besar daripada 0. Distribusi datanya miring ke kanan.
Yang kedua yaitu data berkelompok. Rumusnya alpha 3 sama dengan 1 per ns pangkat 3 sigma F1 dalam kurung M1 kurang X bar pangkat 3. Nah, selanjutnya data berkelompok. Kita bisa dilihat data berkelompok di sini rumusnya yaitu alpha 3 sama dengan 1 per ns pangkat 3 sigma F1 atau Fi dalam kurung Mi dikurang X bar pangkat 3. Nah, cara menghitungnya, yang pertama kita tuliskan sama dengan seperti tadi, kemudian 1 nya tetap kita turunkan, kemudian 9 itu sama seperti tadi, yaitu banyaknya nilai, kemudian S3 nya yaitu simpangan bakunya adalah 30,74. Sudah kita cari sebelumnya. Nah, Fi nya dalam kurung Mi kurang X bar pangkat 3 sudah kita cari. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat pada tabel sebelumnya, yaitu hasilnya 65364,98. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang bawah terlebih dahulu, yaitu NS pangkat 3. Hasil penjumlahannya yaitu 261429,12. Nah, jika sudah, selanjutnya 1 ini kita ganti dengan F1 dalam kurung M1 dikurang X bar pangkat 3. Maka akan dibuat seperti ini, kemudian kita jumlahkan dan kita akan menemukan hasil alpha 3-nya. Ini saya tulis A3 karena biar tidak terlalu ribet untuk menulisnya pada Excel. Nah, hasil dari penjumlahan ini yaitu 0,250. Di sini nolnya tidak bisa ditulis. Nah, hasilnya alpha 3 lebih besar daripada 0. Distribusinya datanya miring ke kanan. Untuk yang belum mengerti rumus-rumusnya, keterangannya adalah alpha atau alpha 3 adalah derajat kemiringan. X1 adalah nilai data ke 1. X bar adalah nilai rata-rata hitung. F1 atau Fi sama dengan frekuensi kelas ke 1. M1 adalah nilai titik tengah ke 1. S adalah simpangan baku, dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya adalah rumus Bowley. Rumus ini menggunakan nilai kuartil. Untuk pembacaannya yaitu alpha 3 sama dengan Q3 tambah Q1 tambah 2Q pangkat 2 dibagi Q3 kurang Q1. Keterangannya adalah Q1 sama dengan kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, Q3 kuartil ketiga. Cara menentukan kemiringannya adalah jika Q3 kurang Q2 sama dengan Q2 kurang Q1, sehingga Q3 tambah Q1 kurang 2Q2 sama dengan 0, yang mengakibatkan alpha 3 sama dengan 0. Sebaliknya, jika distribusi miring, maka ada dua kemungkinan, yaitu Q1 sama dengan Q2, atau Q2 sama dengan Q3. Dalam hal Q1 sama dengan Q2, maka alpha 3 sama dengan 1. Dan untuk Q2 sama dengan Q3, maka A3 sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rumus Bowley. Bisa kita lihat, untuk menentukan frekuensi kemiringan dengan rumus Bowley, kita dapat menghitungkan menggunakan rumus berikut, yaitu alpha 3 sama dengan Q3 tambah Q1 kurang 2Q2. Kemudian Q3 dikurang Q1. Nah, sebelum menghitung dengan rumus tersebut, yang perlu kita ketahui adalah BB. BB ini apa? Ini adalah batas bawah yang sudah dijumlahkan dengan rumus. Kemudian P. P ini adalah panjang kelas interval.
kemudian F. F inilah frekuensi kumulatif sebelum Q1. Kemudian FKI. Nah, FKI ini adalah frekuensi kelas interval yang mengandung Q1. Nah, untuk menentukan BB atau batas bawahnya, kita sudah mempunyai batas bawahnya. Batas terbawahnya atau nilai paling kecilnya yaitu adalah 16. Kemudian dikurang 0,05. 0,05 itu apa sih? Itu adalah rumus untuk menentukan batas bawahnya. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut adalah 15,95. Nah, kemudian P atau panjang kelas interval. Panjangnya kita tentukan dengan cara melihat kelas interval yang pertama sebelumnya, yaitu 16 dengan 9. Untuk menentukan panjangnya itu berapa sih panjangnya dari 16 ke 37 ini. Nah, panjangnya yaitu 16 kurang 37 7. Nah, bisa juga seperti ini atau 37 dikurang 16. Untuk mendapatkan nilai positif, maka kita angkat besar terlebih dahulu baru angka kecil. Kemudian hasilnya adalah 21. Kemudian F, yaitu frekuensi kumulatif sebelum Q1. F-nya kita tidak punya, bahkan tidak ada, makanya kita tuliskan 0 di sini. Nah, FKI, frekuensi kelas interval yang mengandung Q1-nya adalah di sini kita bisa lihat itu 4 frekuensinya mengandung Q1, yaitu nilai pertama. Kita tuliskan 4 di sini. Nah, berikut adalah yang kita butuhkan untuk menentukan berapa sih nilai Q1, Q2, dan Q3 sebelum menghitung alfa 3-nya. Nah, selanjutnya, jika sudah, yang perlu pertama kali kita lakukan adalah menentukan berapa sih nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk menentukan nilai dari Q tersebut atau kuartil, kita membutuhkan rumus. Rumusnya yaitu Q1 sama dengan BB tambah P. Kemudian dalam kurung satu per 4 di garis bawah. Kemudian kita luruskan saja seperti ini, yaitu FKI N dikurang F atau frekuensinya. Bisa juga huruf besar bisa huruf kecil ya, di sini. Kemudian tidak lupa juga kita tutup kurungnya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai dari Q1 atau Q2 atau Q3. Untuk perhitungannya sama saja. Nah, selanjutnya kita akan mulai menentukan berapa nilai Q1-nya. Nah, untuk lebih mudah pengerjaan rumus pada Excel ini, rumus tersebut kita bisa copy, kemudian kita pastekan di bawah. Nah, sudah.
Q1 sama dengan BP ditambah P. Kita tulis ini seperti untuk pertama. Q1 sama dengan BB tambah P, atau batas bawah ditambah P. Batas bawahnya yaitu 16 dan dikurang 0,05. Hasilnya yaitu 1, hasilnya yaitu 15,95. Kemudian ditambah P. P itu adalah P yang artinya panjang kelas interval. Panjang kelas intervalnya yaitu 21. Dan 1/4-nya ini tetap. Selanjutnya N dikurang F. N atau banyaknya data kita adalah 9 dikurang F. F-nya itu 0. Ini karena kita tidak punya frekuensinya. Kemudian FKI kita adalah 4 untuk nilai kuartil pertama atau kelas pertama. Nah, jika sudah, bisa kita copy lagi agar tidak ribet. Sebentar, di sini BB-nya 1,95, ini salah. Jadi kita ganti 15. Selanjutnya ini kita copy dan kita pastekan di sini agar lebih mudah. Nah, jika sudah menentukan seperti ini, selanjutnya kita akan menjumlahkan yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Kita akan menjumlahkan 1/4 dengan 9. Maka hasilnya hasil penjumlahan 1/4 dengan 9 yaitu 2,25 dikurang 0 karena di sini masih ada 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung 2,25 dikurang 0 dengan 4. Kita bisa copy lagi. Di bagian ini saja. Kita copy di bagian ini dan di paste. Nah, selanjutnya di sini kita akan tuliskan hasil penjumlahan dari 2,25 dikurang 0 dengan 4. Maka hasilnya adalah 0,5625. Nah, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan menjumlahkan berapa hasil dari 15,95 tambah 21 dan dijumlahkan dengan 0,5625. Maka kita akan mendapatkan hasilnya atau nilai dari Q1-nya, yaitu langsung saja Q1 hasilnya sama dengan 27,7625. Nah, ini adalah nilai Q1-nya. Kemudian untuk rumus penghitungan Q2 dan Q3-nya sama seperti ini. Namun untuk Q2-nya kita FKI-nya yang semulanya 4 kita ganti mengikuti frekuensi kelas seperti ini. Untuk menentukan nilai Q2 dan Q3-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan, hasilnya seperti berikut.
Nah, mari kita perjelas. BB sama, untuk mendapatkan BB sama seperti sebelumnya, yaitu 37 dikurang 0,05. 37 itu dari mana? Dari kelas interval. Nah, ini Q2 yaitu kuartil kedua atau kelas kedua. Di sini kita bisa lihat 37. Kemudian P atau panjang kelas interval. Panjangnya kita bisa tentukan dengan cara 58 dikurang 37. Nah, dari mana? Yaitu dari kelas interval. 58 dikurang 37. Kenapa nggak 37 dikurang 58? Karena agar hasilnya tidak minus. Nah, selanjutnya hasilnya itu sama dengan 21. Sama seperti sebelumnya, hasilnya juga sama. Kemudian F, yaitu frekuensi kumulatif sebelum Q1. Nah, di sini F-nya yaitu frekuensi kumulatif sebelum Q2. Frekuensi sebelum Q2-nya kita sudah punya 4. Frekuensi sebelum Q2. Kita bisa dilihat di sini. Nah, ini Q2. Ini frekuensinya yaitu 2. Nah, sebelum 2 kita sudah punya 4. Makanya frekuensi sebelum Q2-nya kita tuliskan 4 di sini. Kemudian FKI yaitu frekuensi kelas interval yang mengandung Q2. FKI-nya yaitu 2. Bisa kita lihat di sini. Frekuensinya 2. Nah, selanjutnya untuk penghitungannya yaitu Q2 sama dengan BB tambah P dalam kurung 2/4 N dikurang F garis bawah FKI. Nah, 2/4 ini adalah nilai ini. 2 ini adalah Q2, kemudian 4 ini adalah banyaknya kelas. Nah, selanjutnya 2/4 N-nya itu 9, F-nya 4. Ini 4 frekuensi sebelumnya. Kemudian FKI-nya kita punya 2. Kita tulis 2 di sini. Kemudian Q2 sama dengan 36 kurang 95 tambah 21. Dalam kurung yaitu hasil dari penjumlahan 2/4 dengan 9 dikurang 4. Hasilnya adalah 4,5 dikurang 4. 4-nya masih tetap. Yang kita hitung adalah 2/4 dengan 9. Maka hasilnya adalah 4,5 dikurang 4, kemudian garis per 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan lagi 4,5 dikurang 4 dengan 2. Maka hasilnya adalah 0,25. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 21 dengan yang ada di dalam kurung, yaitu 0,25, maka hasilnya adalah 5,25. Selanjutnya 36,95 kita tambahkan dengan 5,25, maka hasilnya adalah nilai dari Q2-nya yaitu Q2 sama dengan 42,2. Nah, begitu juga dengan perhitungan untuk Q3. BB dari Q3 sama dengan untuk menentukannya itu 58 dikurang 0,05 dan hasilnya adalah 57,95. 58 ini dapatnya dari mana? Yaitu dari rumus kelas interval. Nah, ini adalah Q3 dan sini adalah frekuensinya yaitu 1 dan frekuensi sebelumnya yaitu 2. Bisa kita lihat di sini frekuensinya sebelumnya yaitu 2 dan frekuensi sekarang yaitu 1. Nah, kita tuliskan di sini untuk penghitungannya sama dengan Q2. Q3 sama dengan BB tambah P dalam kurung Q3/4 N dikurang F per FKI. Nah, N-nya itu masih sama yaitu 9, kemudian F-nya itu frekuensi sebelumnya yaitu 2. Kemudian FKI 1. Nah, seperti ini.
kemudian kita jumlahkan 3/4 dengan 9, maka hasilnya adalah 6,75 dikurang 2/1. Selanjutnya kita akan jumlahkan 6,75 dikurang 2/1, maka hasilnya adalah 4,75. Selanjutnya adalah Q3 sama dengan 57 ditambah 21 dalam kurung 4,75. Kita jumlahkan 4,75 ini dengan 21, maka hasilnya adalah 99,75. Nah, selanjutnya 57,95 kita tambahkan dengan 99,75, maka hasilnya adalah nilai dari Q3, yaitu 157,7. Nah, seperti ini adalah untuk menentukan berapa nilai kuartilnya. Ketiga nilai kuartilnya sudah kita ketahui nilainya, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Maka selanjutnya kita akan menjumlahkan dan kita masukkan ke rumus Pauli, dan kita akan menentukan berapa nilai dari kemiringan datanya. Nah, yang pertama yaitu kita buat terlebih dahulu di sini A3. Nah, perlu diingat saya menuliskan alfa di sini diganti dengan huruf A agar tidak susah untuk melakukan penulisannya. Selanjutnya, seperti pada rumus Pauli, di sini Q3 ditambah Q1 kemudian kita kurangkan dengan 2Q2. Ini 2 yang kecil ya, 2 yang kecil di bawah. Kita hasilkan seperti ini. Nah, kemudian kita garis bawah Q3 dikurang Q1. Nah, seperti ini adalah rumus untuk menentukan nilai dari alfa 3. Nah, selanjutnya kita buat sama seperti di atas. Alfa 3 sama dengan, nah di sini kita tuliskan sama dengan juga. Alfa 3 sama dengan nilai dari Q3. Nilai dari Q3 nya adalah 157,7. Nah, kita sudah dapatkan nilai Q3 sebelumnya, yaitu 157,7. Selanjutnya 1,157,7 kita tambahkan dengan nilai Q1, yaitu 27,7625. Kemudian tidak lupa juga kita dalam kurung. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan 2, kemudian Q2, nilai dari Q2. Nilai dari Q2 nya yaitu dalam kurung 42,2. Nah, seperti ini. Untuk yang Q3 tambah Q1 dikurang 2Q2 nya, maka akan seperti ini. Kemudian Q3 dikurang Q1. Q3 nya yaitu dalam kurung 157,7 kita kurangkan dengan nilai dari Q1, yaitu 27,7625. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan jumlahkan
Q3 tambah Q1 kurang 2Q2 dengan Q3 kurang Q1. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, yang pertama kita hitung adalah Q3 tambah Q1 kurang 2Q2. Maka hasilnya adalah 101,0625. Kemudian kita jumlahkan Q3, nilai Q3 dikurang Q1-nya, yaitu hasilnya 129,9375. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir kita akan menentukan nilai alfa 3-nya. Perlu diingatkan lagi bahwa A di sini adalah untuk pengganti alfa agar lebih mudah ditulis pada Excel. Nah, alfa 3-nya itu kita dapatkan dari penjumlahan hasil yang ada pada data di atas. Ketika sudah dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0,778. Nah, ini adalah nilai kemiringan yang kita dapatkan setelah kita hitung menggunakan rumus kuartil. Keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normal suatu data. Keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan distribusi data sebagai berikut. Pertama, leptokurtis. Leptokurtis merupakan distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. 2. Mesokurtis. Mesokurtis merupakan distribusi data yang puncaknya normal. 3. Platikurtis. Distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Grafik derajat keruncingan distribusi data dapat dilihat pada gambar berikut ini. Derajat keruncingan distribusi data atau alfa 4 dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Ada 2 rumus yang digunakan untuk menghitung keruncingan distribusi data. Yang pertama ada data tidak berkelompok dan ada data berkelompok. Untuk rumus data tidak berkelompok dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada rumus berikut kita bisa lihat alfa 4 sama dengan 1 per ns pangkat 4. Sigma dalam kurung X1 dikurang X bar pangkat 4. Selanjutnya adalah rumus data berkelompok. Nah, pada gambar berikut terlihat rumus data berkelompok, yaitu alfa 4 sama dengan 1 per ns pangkat 4 sigma F1 atau frekuensi dalam kurung M1 kurang X bar pangkat 4. Untuk keterangannya, alfa 4 yaitu derajat keruncingan, X1 sama dengan nilai data ke-1, F1 sama dengan frekuensi kelas ke-1, M1 adalah nilai titik tengah kelas ke-1, S adalah simpangan baku, N adalah banyaknya data. Jika sudah melakukan penghitungan dengan beberapa rumus tersebut, maka cara memastikan model grafiknya adalah sebagai berikut. Jika alfa 4 sama dengan 3, distribusi keruncingan data disebut mesokurtis. Jika A4 lebih besar dari 3, distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. Dan jika alfa 4 lebih kecil dari 3, maka distribusi keruncingan data disebut platikurtis. Baik, selanjutnya kita akan menghitung derajat keruncingan distribusi data berdasarkan rumus yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Sebelum mengerjakan rumus, terlebih dahulu kita akan menentukan berapa sih X1 dikurang X bar pangkat 4 dan berapa nilai dari F1 dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4.
Nah, sebelum memulai penghitungan, kita akan mencari nilai-nilai dari kedua XI dikurang X bar tersebut. Nah, yang pertama kita akan membuat tabel untuk menentukan XI dikurang X bar pangkat 4. Nah, tabelnya sebagai berikut. Nah, berikut adalah tabel yang sudah saya lakukan perhitungan untuk menemukan nilai dari XI dikurang X bar pangkat 4. Nilainya yang sudah saya temukan yaitu 6.976.953,86. Ini adalah nilai dari XI dikurang X bar pangkat 4 yang akan kita gunakan untuk mengerjakan rumus tidak berkelompok, yaitu rumus XI dikurang X bar pangkat 4. Nilainya sudah kita temui, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari FI atau frekuensi dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4. Nah, yang pertama kali kita butuhkan sama seperti menghitung pada rumus sebelumnya. Kita membutuhkan nilai max, nilai min, rentang, serta banyaknya kelas interval. Nah, karena kita menggunakan rumus yang sama, jadi pada rumus berikut kita bisa mengkopikannya. Dan kita bisa juga menggunakannya untuk menentukan FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4. Nah, karena kita menggunakan data yang sama dalam menghitung keruncingan dan menentukan FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4, maka kita tidak perlu lagi menentukan nilai max, nilai min, rentang, serta banyaknya interval kelas atau jarak antar nilai pada suatu kelas. Maka selanjutnya kita akan membuat tabel untuk menentukan FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4. Tabelnya sama seperti tabel yang sudah kita buat untuk menentukan nilai kemiringan. Tabelnya seperti berikut. Nah, berikut adalah tabel yang kita butuhkan untuk menemukan nilai dari FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4. Nah, untuk menentukan nilainya selanjutnya, di sini saya sudah menjumlahkan semuanya, bisa dilihat. Selanjutnya, untuk nilai FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4, maka kita akan menjumlahkan ke 4 data yang kita punya yang sudah dijumlahkan dari XI dikurang X bar pangkat 4. Nah, untuk menjumlahkannya, kita akan ketikkan sama dengan, kemudian data pertama kita tambahkan dengan data kedua, kemudian kita tambahkan lagi, seterusnya. Jika sudah kita ketik enter, maka kita akan mendapatkan data nilai dari FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4. Nah, selanjutnya, jika sudah mengetahui XI dikurang X bar pangkat 4 dan FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4, kita sudah bisa melakukan penghitungan kepada kedua rumus berikut. Nah, yang pertama saya akan melakukan perhitungan kepada rumus alpha 4 sama dengan 1 per ns pangkat 4 sigma dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4. Ini adalah rumus keruncingan tidak berkelompok. Nah, perhitungannya sebagai berikut. Nah, untuk info sementara, di sini rumusnya saya sudah tulis. A ini adalah alfa, kita ganti menggunakan A agar lebih mudah menulisnya pada Excel. Kemudian S ini adalah sigma. Di sini saya ganti menjadi huruf S agar lebih mudah ditulis pada Excel. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan rumus tersebut. Maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, berikut adalah hasil rumus yang sudah saya kerjakan. Bisa dilihat sini alpha 4 sama dengan 1 per ns pangkat 4 sigma XI dikurang X bar pangkat 4. Nah, cara menghitungnya, alpha 4 sama dengan 1, satunya tetap, kemudian n-nya di sini kita tulis 9 yaitu banyaknya data, kemudian S pangkat 4. Terlebih dahulu kita tentukan S-nya. S-nya sudah kita tentukan
sebelumnya, yaitu S adalah simpangan baku dan nilai dari simpangan bakunya adalah 30,74. Nah, kita masukkan 30,74, kemudian dalam kurung pangkat 4. Kemudian sigma dan nilai dari XI dikurang X bar pangkat 4 yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu pada tabel berikut. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menjumlahkan 9 dengan 30,74 atau NS pangkat 4. Nilainya yaitu 8.36.333,70. Nah, selanjutnya alfa 4 sama dengan nilai 1 di atas kita rubah menjadi nilai dari XI dikurang X bar. Kita simpan di atas, kemudian kita jumlahkan, kita bagikan dengan data yang ada di bawahnya. Maka hasilnya adalah 0,868176,226. Nah, hasilnya adalah alfa 4 lebih besar dari 0. Maka nilai keruncingannya adalah alfa 4 sama dengan 0,86. Jadi, jika alfa 4 lebih kecil daripada 3, distribusi keruncingan data disebut Platy-Curtis. Nah, kita lihat di sini datanya lebih kecil dari 3, maka bisa disebutkan distribusi keruncingan data yang sudah kita hitung adalah Platy-Curtis. Nah, selanjutnya saya akan praktik menghitung data menggunakan rumus data berkelompok. Nah, rumusnya adalah alfa 4 sama dengan 1 per NS pangkat 4 sigma F1 dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4. Nah, untuk hasil hitungannya bisa dilihat pada rumus yang sudah saya kerjakan seperti berikut. Nah, bisa kita lihat pada rumus yang sudah saya kerjakan. Di sini cara perhitungannya tidak jauh berbeda pada pengerjaan rumus sebelumnya. Yang hanya membedakannya yaitu pada FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4. Perhitungannya seperti berikut. Alfa 4 sama dengan 1 per 9 dikali 30,74 pangkat 4 sigma, kemudian nilai dari FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4, yaitu nilainya minus 176410,107,82. Nah, selanjutnya melakukan perhitungan dari NS pangkat 4, maka nilainya seperti berikut. Selanjutnya kita ganti nilai 1 dengan nilai FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 4. Kita simpan di sini, kemudian nilainya kita jumlahkan, kita bagi, maka hasilnya adalah seperti berikut, yaitu min 0,21951649,7 dan alfa, dan ini merupakan nilai dari alfa 4-nya. Lalu bisa disimpulkan alfa 4 lebih kecil dari 3, maka distribusi keruncingan data yang sudah saya hitung adalah Platy-Curtis. Baik, pada praktek selanjutnya saya akan mempraktikkan cara untuk menghitung kemiringan dan keruncingan tanpa rumus yang sudah kita jelaskan sebelumnya, namun masih menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah cara simpel untuk mendapatkan suatu nilai dari kemiringan dan keruncingan dari suatu penyebaran data. Yang pertama yaitu rumus Excel untuk menghitung skewness. Nah, rumusnya untuk menghitung skewness secara instan menggunakan Microsoft Excel adalah kalian ketikkan sama dengan, kemudian kalian ketikkan skew, kalian pilih skew,
Selanjutnya kalian blok nilai yang akan kalian hitung. Nah, jika sudah, selanjutnya kalian klik enter. Nah, maka akan muncul hasil dari perhitungan yang sudah kalian lakukan. Nah, bisa kita lihat di sini, hasil perhitungannya adalah 0,78. Maka dapat kita simpulkan alfa 3 lebih besar dari 0. Lalu distribusi datanya miring ke kanan. Selanjutnya yaitu menghitung kurtosis secara instan menggunakan Microsoft Excel. Rumusnya adalah kalian ketikkan sama dengan, selanjutnya kalian ketikkan Kurt, kalian pilih Kurt. Selanjutnya kalian blok nilai yang akan kalian hitung sama seperti sebelumnya. Kemudian jika sudah, kalian klik enter. Nah, maka hasil dari hitungannya adalah min 0,564. Nah, dari data yang sudah kita temukan, kita dapat menyimpulkan min 0,5 lebih kecil daripada 3. Jadi, alfa 4-nya lebih kecil daripada 3, maka distribusi keruncingan data disebut Platy-Kurtis. Nah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan tentang ukuran penyebaran data, yaitu kemiringan dan keruncingan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.